Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ini terjemahan umum Departemen Agama. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita memakai tahun Masehi, maka hari ini adalah akhir dari tahun 2020 menuju ke 2021. Berarti bertambah umur, berkurang jatah hidup. Ya, kalau ada yang ditakdirkan 2021 meninggal, berarti hitung-hitung bulan saja lagi. Nah, ya kan? Nah, apalagi bocah lihat kok wajah-wajah agak meragukan tuh banyak gitu ya. Ya, termasuk Pak Ustadz juga kan. Ya kan? Karena mumbang jatuh, kalapo jatuh. Pagi ini kita akan bahas satu surat, yaitu surat Al-'Ashr. Ini kita lihat secara umum, surat ini turunnya di Makkah, ya, maka disebut juga surat Makkiyah. Surat Al-'Ashr ini surat yang ke-13 turunnya, ya, masih baru-baru lah, masih ingat-ingat, ya kan. Surat yang pertama turun surat Al-Alaq, itu 5 ayat, ya kan. Yang kedua dulu turunnya adalah surat Al-Mudaththir. Setelah itu baru surat Ad-Duha. Nah, yang ke-13-nya adalah surat Al-'Ashr. Surat Al-'Ashr ini begitu pentingnya, berarti di awal-awal diturunkan oleh Allah supaya kita betul-betul menghargai waktu, ya. Nah, kadang-kadang kita kan lupa ini Pak, memikirkan waktu-waktu kita. Kadang-kadang sudah habis waktu kita memikirkan sesuatu yang menjerat kita sendiri. Waktu dulu lahir tidak membawa hutang, kadang-kadang nanti mati membawa hutang karena tidak bisa mengendalikan waktu gitu. Contoh, satu kontrak kredit rumah 15 tahun, di KB-nya wak salemo 5 tahun, pikiran ikut saja, ya kan. Kadang-kadang kita menghabiskan usaha waktu untuk membayar kontrak rumah, ya kan. Yang bebas dari hutang itu kadang-kadang masih sekolah Pak, ya kan, atau kuliah. Tapi kalau sudah bekerja sudah mulai berhutang, ya kan. Beli motor
mulai hutang. Karena ada yang diarah piti gaji setiap bulan untuk membayar. Jadi yang bebas hutang tuh kadang-kadang dari kecil sampai kuliah. Setelah bekerja justru terbelenggu oleh hutang. 4 tahun habis waktu kita untuk membayar hutang. Ya kan? Berpikir besar dengan menggunakan untuk hal yang besar seharusnya. Karena waktu ini adalah waktu yang besar diberikan oleh Allah. Kita dikejar waktu. Ya kan? Paling-paling kita hidup di dunia ini paling lama sampai mati. Ya kan? Iya kan Pak ya? Iya kan? Nah, ada seorang yang sangat terkenal dulu namanya Uzair, itu berada di tempat puing-puing peradaban. Tinggal masa-masanya saja. Iya kan? Maka ada 3 dimensi waktu. Ada dia ditidurkan selama 100 tahun, tapi fisiknya utuh. Tidak berpengaruh waktu kepada dia. Sama dengan Ashabul Kahfi 300 tambah 9 tahun. Fisiknya tidak berpengaruh. Ya kan? Wajahnya tidak berpengaruh. Harusnya kan semakin hari semakin tua. Ya kan? Semakin lemah. Semakin tua semakin lemah. Itu makanya duduk sebentar tuh cari tempat maunjo itu kan karena karena tuanya itu Pak. Iya kan? Sampai menyanda, maunjo itu mici-mici yang matus kete. Itu kan dipengaruhi oleh faktor usia Pak. Hah? Iya. Ini walaupun dia 100 tahun fisiknya tidak dipengaruhi gitu. Malah roti dan anggur yang dia makan pun tidak berubah. Iya kan? Ashabul Kahfi itu Pak dengan anjingnya juga tidak berubah. Jadi waktu istimewa bagi beliau ini tidak memberikan perubahan. Ya kan? Begitulah caranya Allah menghargai waktu untuk mereka. Malah keledainya bisa berputar-putar lagi begitu juga Pak. Harusnya kan keledai semakin gaya yo, anjingnya semakin gaya yo, urangnya semakin tua, kemudian makanannya semakin ya bisa busuk atau membasi. Tapi dalam ruang waktu yang luar biasa ini Allah tidak memberikan pengaruh kepada orang-orang ini. Ya kan? Jadi kalau kita mau juga tidak pengaruh ya jadilah orang-orang yang seperti Ashabul Kahfi. Ada yang umurnya sudah 60 tapi seperti orang 40 saja Pak. Ya kan? Karena rajin tahajud. Ada orang yang sudah 90 justru baca Quran tidak pakai kacamata Pak. Iya kan? Ya kan begitu. Ya kan? Saya kalau tadi baca Quran tadi tidak juga pakai kacamata kan. Alhamdulillah. Karena hurufnya sebesar ini kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita ini memang diatur oleh waktu gitu. Ya kan? Semua penyakit ada obatnya kecuali waktu tuanya ini. Ya kan? Tapi bagi Ashabul Kahfi tidak berlaku waktu tua. 300 tambah 9. Uzair itu 100 tahun. Itu kalau Allah berkehendak Pak. Ya kan? Allah berkehendak. Perubahan itu kadang-kadang tidak menurut akal kita. Amo di kampung dulu Bapak Ibu, bunga-bunga keladi ini itu berserak-serak saya dulu ya. Ndak ada dicari orang masuk pot saya lendak Pak. Ndak ada harganya. Sekarang di maliang orang Pak. Itulah caranya Allah merubah suatu keadaan. Ya kan? Entah kita lah yang terlalu tergila-gila, enggak tahu pula Pak. Ya kan? Sehingga dipengaruhi oleh waktu yang ada gitu. Dulu enggak ada masalah, sekarang jadi luar biasa kondisinya gitu. Ya kan? Maka tua itu dihukum waktu. Ya kan? Dari 10 tahun jadi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun waktu kita. Ya kan? Sehingga Allah ingatkan juga di ayat yang lain,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Jangan jadikan hartamu, anak-anakmu melalaikan waktumu bersama Allah. Ya kan? Kalau itu yang terjadi, maka engkau termasuk orang yang rugi. Umur mungkin saja biasa, Pak. Ya kan? Tapi kadang usia jauh lebih panjang dibandingkan umur. Ya kan? Pada panjang umur pendek usia. Ada orang yang panjang umurnya tapi pendek usianya. 90 tahun umurnya tapi 1 minggu, 1 bulan tidak dikenal orang lagi. Iya kan? Tidak ada orang berbicara tentang dia. Tapi ada orang yang pendek umurnya, panjang usianya. Iya kan? Sampai sekarang masih dibicarakan orang. Banyak itu Bapak Ibu. Satu yang saya tulis di sini adalah Al-Imam An-Nawawi. Umur beliau 46. Tapi sampai sekarang Pak, miliaran orang mengenal dari masa ke masa. Tidak ada orang yang belajar agama Islam yang tidak mengenal Al-Imam An-Nawawi. Malahan kitab-kitabnya pun sangat populer. Ya kan? Ada Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Ya kan? Ada juga syarah kitab Muslim. Ya kan? Kan 2 kitab yang sahih itu ya. Satu Bukhari, Al-Imam Bukhari, kitab hadis kan? Satu lagi Muslim. Ya kan? Sahih Bukhari disarah oleh Ibnu Hajar Asqalani. Bukunya sepanjang itu Setambah itu ya kan? Sarahnya kitab Sahih Muslim itu disarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita kadang-kadang malu Bapak Ibu. Imam Bukhari itu lebih panjang karyanya dibandingkan umurnya. Ya kan? Saya sekarang lagi melengkapi pustaka pribadi saya. Ya kan? Tafsir saja yang baru mulai ya tidak cukup 3 sampai 5 tafsir Pak. Ya kan? Satu tafsir itu segini tebalnya kan. Apakah yang paling sederhana itu umpamanya Al-Marghi. Itu sederhana tafsirnya. Ya kan? Mustafa Al-Marghi. Kemudian yang versi bahasa Indonesianya ada Al-Azhar Buya Hamka. Ya kan? Kemudian ada Al-Misbah Quraisy Shihab. Ya kan? Ada tafsirnya Ibnu Katsir. Ada tafsirnya Al-Munir. Itu yang terbaru juga karangan Wabah Zuhaili. Beliau juga punya kitab Fikih Islam wa Adillatuh. Itu tebalnya tidak tanggung-tanggung Pak. Nah, satu yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ada orang yang menggunakan waktunya menulis kitab sampai banyak karyanya. Malahan judul kitabnya lebih banyak daripada usianya, umurnya. Ya kan? Kita membaca saja tidak bisa Pak. Kurang membuat. Ya kan? Buya Hamka itu kalau yang lama itu 30 juz, 30 pula bukunya kan. Itu yang tafsirnya saja Pak. Sekarang yang edisi terbaru itu 9. Tapi tebalnya setebal ini kali 9. Padahal beliau orangnya sangat sibuk, terkenal, kemana-mana berikan pengajian, ya kan, urus ini, urus itu, masih punya karya. Saya mungkin ada 20 mungkin ada buku Buya Hamka. Ada Pak. Di samping tafsirnya itu ada yang sangat menarik buku Buya Hamka itu adalah Tasawuf Modern. Harganya murah sekali. Saya dapat buku itu dulu sisa-sisa tsunami di Aceh. Ya kan? Dapat buku itu Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu, ulama-ulama itu bisa menulis buku, jumlahnya banyak, tebal, diawasi buku itu sudah terbaca deh Pak, bayangkan.
Bagaimana memanfaatkan waktu? Beda enggak waktu mereka dengan waktu kita? Sama kan? Di Amerika katanya kalau negara maju 1 menit berapa detik? Hah? 60 aja kan? Nggak mana tahu kok situ 1 menitnya 600 detik umpama, ya kan? Sehingga orang bisa maju kan? Masalahnya kan bukan masalah waktunya, tapi mengisi waktunya. Kita malu juga sebenarnya Pak. Kalau sekarang oke lah Pak, pengaruh, ya kan? Saya kemarin dikirim videonya di suatu daerah di Indonesia ini, rumah sakit jiwa hampir setiap hari dikunjungi oleh pasien anak-anak. 10 di mana? Di Bandung. Pasien anak-anak Pak, yang diantar ke rumah sakit jiwa setiap harinya itu rata-rata 10 orang. Penyebabnya apa? Nah, coba bayangkan Bapak, ya kan? Ini melanda generasi muda kita. Gimana nanti? Wallahu alam. Saya kemarin ditelepon oleh 2 orang dokter memberitahukan sekarang ini ada satu instansi, ya kan? Itu LGBT itu berkembang. Coba bayangkan. Rusak kan? Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, ada orang yang pendek umurnya, panjang usianya. Iya kan? Nah, kita apa karya kita sekarang nih, Pak? Iya kan? Makanya saya baru punya rencana juga baru, Pak. Iya kan? Saya punya judul pengajian ini lebih dari 5.000, Pak. Judul pengajian, ya kan? Lebih dari 5.000 judul. Punya rencana saya abadikan dalam bentuk video. Ternyata rencana tinggal sudah disiapkan sebenarnya semuanya Pak. Ya kan, di rumah itu disiapkan kameranya sudah ada, sudah dibeli pula. Ya kan? Nah, kadang-kadang dia pengajian ini, ngaji sana, ngaji sini. Itu kan alasan saya saja sebenarnya itu, Pak. Supaya bentuknya yo benar lo gitu, ya kan. Padahal mengolah waktu, ya kan. Punya cita-cita kalau 5.000 itu diabadikan dengan 5.000 video, mudah-mudahan, ya kan, Solsaparnya udah meninggal, tapi kajiannya masih bisa dinikmati. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ya kan? Sekarang kan udah banyak. Nulis sekarang kan macam-macam, Pak. Ada menulis dengan pena, ada yang menulis dengan video, ya kan, YouTube dan segala macam. Tapi ada karya lah. Kita malu dengan ini, Pak. Ya, Al-Imam An-Nawawi umurnya 46. Berarti di bawah saya umur beliau udah wafat. Tapi karyanya luar biasa. Ya, satu yang paling terpopuler itu adalah Syarah kitab hadis Imam Muslim. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ada peristiwa Isra Mi'raj menempuh waktu yang di luar kebiasaan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya menempuh second detik saja. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ada ruang-ruang waktu yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau lihat dulu wawnya ini. Ini ada dimulai dengan waw, ya kan? Ini sebenarnya waw apa kemarin namanya ini? Waw sumpah atau qasam. Untuk bersumpah kita menggunakan 3 kata. Ada waw, ada ba, ada ta. Jadi kalau kita yang bersumpah ada wallah, tallah, billah. Tapi Allah selalu menggunakan ini. Allah bersumpah demi waktu. Berarti waktu ini luar biasa sebenarnya, Pak. Ya kan? Kalau Allah bersumpah menggunakan makhluk, berarti makhluk itu adalah suatu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Sama kemarin apa kajian kita yang menggunakan waw juga. Ayat yang sebelumnya, demi wal adiyati dobha, demi kuda yang kencang larinya dan terengah-engah, kan demi juga. Sekarang Allah juga menggunakan itu.
Al-asri ini adalah masa, artinya adar, waktu yang seluruhnya. Jadi dari ya pagi, malam, siang, sore, ya kan, sebenarnya bisa seluruhnya. Bukan hanya waktu asar saja, masa. Dari masa ke masa. Ya kan? Maka bisa diterjemahkan demi masa. Kalau mau disingkat sedikit, demi waktu asar. Ya kan? Yang pasnya. Waktu tertentunya asar, tapi waktunya bisa siang, bisa malam. Jadi kesimpulannya wal asri itu adalah 24 jam satu hari, satu malam. Maka itu jangan pernah dia lepas nih. Nah, ditambah lagi di situ di setelah huruf qasamnya ada inna di situ. Wal ars, inna, kan ada itu. Innal insana lafil hus. Ya kan? Sama dengan kemarin wal adiyati dhabaha. Kemudian ada kalimat di yang keenamnya, innal insana li rabbih lakanud. Ada kata inna di situ. Ya kan? Maka itu dia berada sebenarnya kalau dia tidak memanfaatkan waktu yang menggunakan kalimat qasam dan kalimat inna. Nah, kita lihat ayatnya dulu. Kita pelan-pelan saja. Di sini ada kalimat qasam, di sini ada kalimat inna. Ini menunjukkan kepada waktu. Kalau manusia ini tidak menggunakan waktunya, maka dia berada dalam posisi kerugian yang luar biasa. Jadi kalau 1 detik tidak digunakan untuk bersama Allah, maka dia berada dalam kerugian yang luar biasa. Apalagi kalau detik itu dia meninggal. Ya kan? Berarti meninggalnya dalam keadaan tidak bersama Allah gitu. Maka itu kualitas seseorang dilihat dari waktu yang dia gunakan. Tidak ada orang sukses di dunia ini, Pak, yang tidak menggunakan waktunya. Kadang-kadang kita terkejut, Pak. Tap. Sudah ada punya jadwal dia sendiri. Tapi ada orang yang berleha-leha, mau tahu tasir kadai habilo waktunya, Pak. Tapi ada pula orang yang menyesal di rumah sakit, menunggu waktu, tapi dengan penuh ketersiksaannya. Ada enggak, Pak? Bagi orang sakit waktu itu bisa panjang rasanya. Tapi bagi orang yang sibuk waktu dia tidak cukup. Sehingga banyak orang mengecewakan. Pak, kalau jarang ke masjid ini tidak punya waktu. Ya kan? Mungkin orang-orang yang tidak ke masjid itu karena waktunya lagi dikurangi oleh Allah. Ya kan? Ya, tapi jangan Bapak doakan mudah-mudahan Bapak tidak punya waktu salat tarawih gitu. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Kan ada yang mengatakan sibuk dengan sehingga tidak punya waktu. Ya kan? Ada orang yang payah menghabiskan waktunya, Pak. Kemana ya? Kemana kok ha? Ada enggak seperti itu, Pak? Ada kan? Enggak jaleh-jaleh, Pak. Ya kan? Kamangalai gitu. Akhirnya mengalai-alai saja gitu. Ya kan? Tapi ada orang yang tidak bisa. Ya kan? Saya pernah bertemu dengan seorang jemaah ya di pintu tempat dia itu ditulis, Pak, paling lama terima tamu hanya 30 menit. Ibunya, Pak. Karena begini, bagi kita mungkin datang ke rumah orang 1 jam atau tak ada masalah. Tapi bagi orang yang dikunjungi sudah tu timbul seorang lepak sejam lalu nanawa lawa karajo naninyo asyik menunggu tamu saja gitu. Akhirnya dibuatnya lah di pintunya itu, ya kan, maksimal menerima tamu 30 menit. Kamu udah tahu Pak Haji Alek apa 10 menit saja atau Pak, enggak tahu lo kan. Ya kan? Gampang begitu, Pak. Ya kan? Orang maunya gitu. Maka itu Bapak Ibu, kualitas seseorang dilihat dari waktu yang dia gunakan. Kalau dari kecilnya kok nakamanya dimanci itu baikku dari ketek gitu ya. Cuman tas sapi pintu putih ikunya gitu. Iya kan? Kan nampak, Pak, dari waktu dia kecil-kecil remaja-remajanya sudah kelihatan orang yang disiplin dengan waktunya. Maka itu yang paling hebat itu di waktu dia menggunakan waktu. Maka kita syukurlah dengan waktu yang diberikan oleh Allah.
tidak berbuat apa-apa, maka itu ruginya luar biasa dengan kalimat inna dan kalimat qasamnya itu. Jika ingin tidak rugi, harus berbuat dengan waktu yang diberikan. Tidak terasa siapa lah terakhir hari ko sampai beko malam kalau hitungannya Masehi kan. Ya, saya tidak akan bicarakan tentang iya benar apa tidak itu. Menurut Al-Alusi, walaupun ayat ini pendek, 3 ayat cuman, tapi mengandung ilmu yang luar biasa. Kalau dia bisa menggunakan waktu, itu udah hebat. Ya kan? Yang diberikan oleh Allah. Jika surah ini saja yang diturunkan sudah cukup membuat orang selamat. Cik surah itu saja tidak perlu 100 sampai balik surat kan? 30 juz. Satu ini saja surat yang kita pegang dah selamat kita dunia dan akhirat. Ini 3 ayat cuman. Ada waktu yang diberikan, ada manusia yang akan menggunakan waktu atau tidak. Lalu dia gunakannya dengan iman, dengan amal soleh, lalu dia berwasiat ke yang hak dan berwasiat kesabaran. Iya kan? Kan sudah selesai isi Al-Quran itu kan tidak akan lepas dari 4 saja Pak. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang syariat atau ibadah, yang ketiga tentang akhlak, yang keempat muamalah. Nah, KPI-nya ada sih kok. Tentang iman, ada iman di sini. Ya kan? Ada enggak ibadah di sini, Pak? Amal solehnya. Ya kan? Muamalahnya ada enggak? Wa tawasau bil haq. Itu kan ada hubungan dengan manusia. Diajarkan menjadi akhlak sabar. Jadi kalau sebenarnya kata Al-Alusi, ya kan? Jika surat ini saja yang diturunkan sudah cukup membuat orang selamat. Tapi anak-anak kita kan hafal ini semua, kita hafal semuanya. Tapi pengamalan umat Islam yang banyak, ya kan? Apa mungkin Pak dengan ini menghabiskan waktu di warung mota, apalagi orang Minang, ota lapau kan? Nah kini tidak ota lapau le Pak, ota WA. Nah, lebih hebat lo pada lapau. Kalau lapau memang duduk di lapau kan, sambil minum, ikut enggak? Iya kan? Kadang sambil bakar rajo. Iya kan? Saya punya karyawan, laporan dari karyawan yang lain, habis waktu dia main HP saja Pak, saya. Bila lo akan menampingi karyawan, iya kan? Setiap waktu kan, sebentar HP, sebentar HP, coba bayangkan Pak. Begitu hebatnya sekarang. Kan kalau dulu ke lapau orang mota, kalau tidak ada orang, tidak bisa mota ada Pak. Kalau kini duduk sewa. Jadi kalau waktu itu luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak ada ilmu yang diraih kecuali bersama waktu. Ya kan? Mentadabur Al-Quran jangan Bapak harap-harap akan selesai selama umur Bapak Ibu. Mengaji juga sih kok tiap hari tiap jam Pak tidak selesai mentadaburkan Al-Quran 30 juz. Yakin buat itu. Ya kan? Karena apa mencipu Pak? Ya kan? Kadang satu ayat itu 3 hari baru selesai. Karena banyak tafsir yang akan kita buka. Kadang-kadang saya telepon itu senior saya, tolong bantulah. Ya kan, data lo dia mau beli tafsir gue sadodo. Bantulah agak saset coba. Karena begitu Pak. Karena ada buku yang kita butuhkan tapi duit enggak cukup untuk itu. Udah. Senior saya banyak yang peduli dengan ilmu gitu. Kan begitu Pak. Ya kan? Sekarang ada lagi dalam perjalanan buku, ternyata memang ya kan? Banyak sebenarnya buku tentang apa? Online ini kan banyak ya. Di media-media online ini banyak buku-buku yang elektronik itu kan banyak. Ya kan? Tapi tidak mungkin Pak membukanya dibuka di WA, di HP atau di laptop sekalian banyak, buka sini susah. Memang nampaknya manual itu lebih cepat. Pokoknya Bapak mau baca topik apa itu. Ada buku 10, tinggal taruh saja 10 sini, topik yang sama, judul yang sama di dalamnya, buka selesai. Ya kan? Itu. Jadi memang punya waktu. Orang menuntut ilmu itu panjang waktunya. Waktu itu untuk orang hidup, Pak. Kalau orang mati, perlu waktu enggak? Ya menunggu-nunggu waktu dia lagi kan.
Kalau tidak beruntung ya dia akan berada dalam kerugian. Tidak ada pertengahan Pak, antara untung rugi tidak ada Pak. Pak mengalir gini Pak, ya mengalir gini antara untung dan rugi gitu ya. Tidak ada Pak. Di antaranya itu apa namanya? Ya balik pokok pun rugi, ya kan? Modalnya 1 juta sehari itu. Pas sorenya dilihat kembali uang 1 juta. Ya kan? Enggak merugi, enggak beruntung. Padahal dia rugi waktu, rugi tenaga, ya kan? Ini enggak ada salahnya. Kalau orang tidak rugi ya beruntung. Ya kan? Maka akal tidak bisa membayangkan ada suatu waktu tapi tidak ya digunakan, ya kan? Karena tidak akan selalu ada waktu itu untuk kita. Nah, terakhir pagi ini, waktu itu sebenarnya ciptaan Allah Pak, yang perlu sekali kita pikirkan. Manusia bersama waktu ada untung rugi, tapi binatang tidak. Gitu. Yang tidak pernah rugi dengan waktu itu adalah binatang. Kalau manusia memang ada untung rugi dengan waktu. Makanya di sini tidak disebut wal as, ya kan? Innal an'am, pamannya tidak ada disebut di situ. Ya kan? Tapi di situ memang innal insana lafil khusr. Demi waktu manusia dalam kerugian. Artinya kalau tidak dia bersama Allah, maka dia dalam rugi. Walaupun dia bekerja Pak. Kita pagi ini menggunakan waktu lebih kurang setengah jam. Kalau tidak bersama Allah, waktu kita pun dalam keadaan rugi yang setengah jam ini. Jadi kalau begitu dimanapun kita berada, harus berada bersama Allah. Maka itu pengajian ini harus karena Allah, ya kan? Usaha pun harus karena Allah. Jadi kalau dia berdagang atau dia ke kantor, kalau niatnya itu adalah karena Allah, mencari ridho Allah, selama dia di kantor itu adalah keberuntungan. Tapi walaupun dia bekerja tapi tidak bersama Allah, maka dia berada dalam kerugian. Maka orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan pernah berpisah kita dengan iman sedetik pun. Itu Pak, jangan pernah berpisah. Kapan dia berpisah? Di waktu mencuri dia berpisah. Di waktu berzina dia berpisah. Di waktu mabuk, iman itu berpisah dari dirinya. Di waktu dia bergunjing, imannya berpisah. Nanti selesai bergunjing, ketahuan oleh orangnya, baru terpikir imannya kembali. Tiba takutnya. Dia terangarinya tadi itu gitu. Ya kan? Tapi ketika bergunjingnya hilang imannya di situ. Hati-hati. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, wasiat sabar dan wasiat hak, ya kan? Maka dia sama dengan kalau dia tidak melakukan ini, berarti dia nanti tidak bersama Allah. Bagi penuntut ilmu harus memperhatikan waktu, ya kita lah. Jangan sampai merugi dengan memanfaatkan waktu. Ujung kebahagiaan dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu beruntunglah orang-orang yang menggunakan waktunya. Walaupun sekarang di ujung 2020, ya kan, mudah-mudahan ke depan waktu kita lebih banyak kita manfaatkan bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan surat yang sama. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.